Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya wal akhirah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua menjadikan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Dan tidak lupa juga sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Ketua BKWT Kami Jaman Industri serta jajaran pengurus lainnya. Terima kasih kepada Brino serta anggota semua. Terima kasih telah menyempatkan hadir dalam agenda rapat acara hari ini. Adapun agenda rapat hari ini, pertama, sosialisasi kenaikan upah tahun 2022. Kedua, agenda triwulan. Alhamdulillah, bersyukur berkat Allah atas karunia dan rizkinya. Kenaikan upah tahun 2022 naik sebesar Rp75.000 plus PA plus masa kerja. Untuk lebih detailnya, dengan saudara ketua yang menjelaskan, dan selebihnya bisa langsung tanya jawab kepada saudara ketua. Waktu dan tempat kami bersilakan. Dekatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyempatkan untuk hadir pada agenda hari ini, di mana agenda hari ini ingin membahas masalah kenaikan upah pada tahun 2022. Tentunya kami selaku pengurus, khususnya selaku ketua, mohon maaf kepada mereka terkait kenaikan upah yang belum bisa dilakukan di bulan Februari. Informasi yang kami dapatkan memang benar kalau biasanya kenaikan upah itu dilakukan di Februari. Tapi karena ada kendala yang memang belum masih bisa diselesaikan dengan pihak pengusaha, maka kami tetap memperjuangkan semaksimal mungkin kenaikan upah pada tahun 2022. Kurang keras. Supaya tidak ada kesalahpahaman antara pengurus dengan pihak anggota. Karena saya pribadi sebagai ketua memang sudah berusaha untuk mediasi secara langsung supaya tetap dilaksanakan masalah penetapan kesepakatan kenaikan upah. Dan pada akhirnya di tanggal 10 bulan Maret pada saat ini ada kesepakatan antara kita selaku serikat dengan pimpinan perusahaan supaya kita mengetahui kenapa sih PUK masalah volume tidak bisa mengejar pol. kenaikan upah. Ada mas. Tak tutup mas. Suaranya gede cukup. Ya mas. Nah itu pembahasan yang kita lakukan supaya rekan-rekan tidak salah paham. Ayo, good noise. Seju. Garam seju. Seju. Halo? Ya, cik. Satu. Pahing. Kurang mepet. Persoalannya seperti ini. Ketika kami mengikuti aksi dan telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur nomor
nomor 108. Ini mana? KPTS tahun Nah, 2021 menerka untuk Jawa Timur naik sebesar 1,75% atau sekitar 75.000. Itu pihak serikat menolak secara tegas terhadap kenaikan sebesar 1,7%. Karena pihak serikat bekerja baik dari BPK, BPB dan BPD menganggap kenaikan tersebut tidak sesuai dengan pertumbuhan dari inflasi. Sedangkan acuan yang digunakan mereka itu mengacu kepada sedangkan untuk serikat sendiri mengacu kepada aturan yang lama yaitu Undang-Undang 13 tahun 2003. Nah dari situ kita terus mengikuti aksi sehingga dari aksi bulan 12 ditetapkan oleh pimpinan serikat bahwasanya akan ada revisi mengenai kenaikan upah tahun 2020. Saya mulai Pak Hoirwan sampai Pak Ibu selama habis mengetahui betul yang membuat draftnya saya sendiri, pengajuan kenaikan upah yang mengajukan saya sendiri dan kapan tanggal dan tempat untuk pengajuan. Saya tahu karena pengajuan biasanya diajukan pada tanggal 15 Desember di tahun 2021 bulan sebelumnya. Tapi karena kendala revisi ini yang terjadi, mau bagi mengajukan, sehingga kami meminta pendapat semua plenum terkait dengan pengajuan upah. Kesepakatan didapatkan bahwasanya pengajuan upah tahun 2022 supaya dipendek dulu. iku wis volumene elek, lambene kurang mepet. Apa alasan yang mendorong Lambene kok lambene nggih, volumene kotor. Setahunan enggak sekali. bersama teman-teman mengajukan kenaikan upah pada tahun 2022. Aslinya disempot karo niku nggih. Pak Adi listrik kok semeti wae. Siji utawa Sairi Bentulu. Iya iki Bodi. iki kan gawe apa settingane Pak Edi sing danane Pak Adi. Kemudian ada revisi dari pemerintah. Apa yang kita lakukan? Apakah pihak pengusaha akan menggunakan perjanjian bersama yang telah disepakati dari awal, ataukah menggunakan acuan permendaran pemerintah yang baru direvisi? Itu yang menjadi pertanyaan kami. Nah dari situ kami berpikir karena ini menyangkut masalah kesejahteraan anggota, langkah kami sebagai pengurus Kurang gede tulisannya itu. Pakai tok. Itu alasannya. Kalau misalnya saya sendiri juga mengasih semangat yang Cak, tulisanmu kurang gede. Tulisanmu kurang gede. Enggak nomor yang kok ya. Kenaikan upah ini tahun 2022 sing gede. Lain nominalnya kita. Upah atau untuk level apa atau? Nah dari situ tanggal 14 kami mengumpulkan proyek kembali setelah mendapat informasi dari pihak BPC bahwa kemudian kami Sawi sub. Videonya patene sub. kemungkinan masuk untuk revisi kenaikan upah 20%. Tapi dalam saya sudah dari kita kembali ke pleno penyukakan tanggal 17 kita mengajukan perundingan dari pasar. Kurang mepet lambene arek ora. Cek bawanter mulu. Apa enak? Salone volume mic-e, Pak. Volume mic-e disetel gede malah mati.
kali pagi tulisan itu akeh to kok ngene. Mundur ono tak lak alat apa. Lampu mati. Enggak, salah. Ju, kurang gede, salah. Lho, Ju. Tulisan kok kurang gede Ju. Wes, ngomong kurang gede tulisannya. Tulisan kurang gede. Halo masih belum ada informasi kapan resminya. Kemudian untuk pemberitaan ternyata dari yang ini masih nunggu orang itu masih diberikan Makano iku omong ono. Nah, sing nulis tak kewedekno mbak aku. di bulan tanggal 8 Maret. Ternyata tanggal 8 Maret yang kumpul semua pengurus yang nilai karena ada apa istilahnya ada musibah maka terus besoknya hari Kamis saya langsung memberikan kepada saya untuk segera dilakukan. Setelah itu tugasnya langsung yang tinggal dalam saya oke mas pemberikan akan dilaksanakan jam setengah 2 setelah ada pemberikan maksudnya sudah disampaikan dengan para pembawa yang akan diberikan di bagian gambar awal. Tentunya saya mulai dengan dari teman-teman baik di pesan terus informasi teman-teman sendiri ada yang suka usaha kita jelas kalau kita bermain dengan anggapan informasi yang keras kita berbicara bagaimana kita mensampaikan masing-masing untuk menghadapi masalah produk yang jadi di karyawan sendiri. Dan saya pun bertanya kepada pengalaman sebelumnya memperhatikan apakah ketika kita sebagai pemimpin memberikan statement yang jelas kepada pimpinan perusahaan anggota mendukung kita itu pertanyaan saya karena fakta yang terjadi beberapa kali anggota mengkhianati pengurus sehingga saya punya statement sendiri bahwa ada waktunya kita harus tegas dan ada waktunya kita harus untuk mengikuti aturan itu yang kami buatkan sehingga kami lakukan saya kasih tahu kepada pada MK tahun 2019 apakah saya merasa ramean kayak di bulan Februari? Tidak. UMK tahun 2019 itu enak berarti karena kondisinya Pak Awi sama Pak Gibran saat itu kita untuk panjangan 10, 20, 30 kasusnya beda tapi apa kasusnya sama panjangan beda. Kalau yang saya di sini kasusnya masalah fisik dan kami pertimbangkan sama-sama mungkin tapi kalau yang tahun 2019 masalah kasus 10, 20 dan 30% sehingga 2019 juga kita melakukan apa ini menyangkut masalah anggota kami tidak bisa melakukan sekit tidak bisa karena kita melihat kondisi di lapangan. Saya melihat anggota kita umurnya 75% sekitar 45 atas, mayoritas 25% sekitar 45 atas. Sebelumnya ketika ada pompa kita kurang maksimal, makanya kami menggunakan jalur kita Walian. Pertanyaannya saya, kalau misalnya memang ada cara yang lebih baik dengan keluarga kita memberikan hubungan persyaratan kita memberikan statement yang keras. Berarti kita sekarang tidak keras, bukan yang keras, tapi kita menggunakan statement berkurang keras. Setelah itu kalau misalnya tidak ada hasil hubungan, maka kami baru menugaskan. Dan kami sudah sepakat karena kalau
Bro. semaksimal mungkin supaya cepat-cepat ada kesepakatan. Sehingga dari hasil perundingan dengan pimpinan perusahaan kemarin, kami mengingat perubahan pemberlakuan kenaikan upah tahun 2022 mengacu kepada Pergub atau peraturan nomor 188 serta juga mengacu kepada PKB perjanjian kerja bersama pada pasal 28 ayat 1 dan 2, mengacu kepada Permenaker nomor 1 tahun 2017 dan mengacu kepada Undang-Undang Kerja, maka kami mengusulkan besaran kenaikan upah tahun 2022 yang telah disepakati oleh pengurus bersama pleno, yaitu untuk kenaikan upah sesuai dengan ketentuan atau Pergub Jawa Timur 1,75%. Nominalnya adalah 75.000. Yang kedua, masalah penilaian. Kami mengusulkan kepada pimpinan pengusaha untuk level operator penilaian yang mendapat A atau BS sebesar 45.000, yang mendapat B sebesar 40.000, yang mendapat C sebesar 35.000 dan D 30.000. Itu yang kami ajukan dalam perundingan bersama pimpinan. Kemudian UH kami mengajukan besaran kenaikan PA sebesar 80.000 yang mendapatkan nilai A, yang mendapatkan nilai B sebesar 70.000, yang mendapatkan nilai C sebesar 60.000 dan D sebesar 50.000. Sekaligus juga kami menambahkan di sini penambahan berdasarkan masa kerja karyawan, di mana masa kerja 1 sampai 10 tahun ditambah kenaikan 20.000, 10 sampai 20 tahun ditambah kenaikan 30.000, dan di atas 20 tahun 40.000. Ini mengacu kepada PKB kita, kepada Pergub dan Undang-Undang Ketenagakerjaan serta Permenaker. Itu yang kami ajukan. Dari hasil rapat bersama dengan pimpinan, alhamdulillah apa yang kita inginkan bersama pleno berupa kenaikan upah, pleno kemarin mengusulkan Pak Kusnadi masih ada, diusahakan untuk kenaikan itu flat, yaitu 100.000 baik bunga maupun operator. Nah, kami berpegang teguh pada itu, tapi juga kami punya prinsip lain. Apabila tidak menghasilkan perundingan, maka kami mengambil nilai yang di bawah. Ternyata pihak pengusaha ketika kita lobby mediasi dengan baik menghasilkan keputusan bahwasanya kenaikan upah tahun 2022 sebesar 75.000 ditambah dengan PA ditambah dengan masa kerja karyawan. Sedangkan masa kerja karyawan baru kali ini kita diberikan, mulai dari dulu tidak ada masa kerja karyawan. Sehingga kita punya 3 poin di sini, kenaikan upah 75.000 ditambah masa kerja dan ditambah dengan penilaian prestasi. Untuk nominalnya, untuk nominal upah tetap 75.000. Untuk nominal pengajuan penilaian yang mendapat untuk masa kerja yang kerja 1 sampai 10 tahun itu mendapatkan tambahan sebesar 20.000. Yang kerja 10 sampai 20 tahun mendapatkan tambahan 30.000. Yang kerja melebihi 20 tahun ke atas mendapatkan tambahan 40.000. Jadi untuk seorang yang bekerja tergantung masa kerjanya. Kemudian ditambah lagi dengan PA, di mana PA yang kami dapatkan menawarkan ke manajemen memberikan yang lebih rendah, asalkan dengan syarat masa kerja diberikan dan kemungkinan 40, 30 dan 25. Sehingga PA untuk level operator yang mendapatkan nilai A sebesar Rp7.500, yang mendapatkan nilai B sebesar 6.000. Untuk nilai C dan D, alhamdulillah tidak ada operator di karyawan yang mendapatkan nilai C dan D, yang ada A sama B. Untuk level 2 mendapatkan tambahan dan mendapatkan nilai A sebesar 18.000, dan mendapatkan nilai B sebesar 14.000. Jadi kalau misalnya saya bekerja di sini sebagai operator, kerja 20 tahun ke atas, mendapat upah 75.000, ditambah 40.000, ditambah dengan TA sebesar 7.500, disarat lebih dari 100.000. Apa yang diusulkan oleh pleno kemarin meminta kepada pengurus
diusahakan supaya kenaikan 100.000, tapi kami mengusahakan lebih dari situ dan hasilnya alhamdulillah lebih dari 100.000 yang seperti apa yang kita inginkan. Itu menurut kami yang perlu kami sampaikan. Tapi intinya kami memohon kepada anggota supaya tidak salah paham. Mari kita jaga harmonisan hubungan pengurus dengan anggota. Karena kemarin kami tidak memberikan informasi juga percuma. Karena kalau kami memberikan informasi yang tidak ada nilai pastinya, otomatis anggota akan memberikan pandangan yang berbeda. Itu yang kami khawatirkan supaya tidak ada timbul kecurigaan bagi kita. Ini sudah kita sepakati bersama pihak bersama dengan pimpinan perusahaan, juga tak ada tangani saya sama Bu Widya, disaksikan oleh Pak Nadi dari pihak perwakilan pengusaha sama Bu Luki 3 orang. Kalau dari pengurus ada 9 orang yang menyaksikan, 8 orang yang menyaksikan pengesahan kenaikan upah. Untuk ramelan Januari dan Februari akan diramai di bulan Maret keluar bagian awal tercapai. Jadinya kita mendapat bulan Maret kenaikan upah sesuai dengan perlu tahun 2022 yaitu sekitar 75.000. Terus akhirnya Januari Februari akan dimakan. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya teruskan. Yang jelas Biasanya masalah ini langsung oke. lembur perusahaan sampai saat ini belum bisa diajak untuk membicarakan plafon lembur dengan alasan kondisi perusahaan belum stabil. Jadi plafon lembur tetap seperti tahun kemarin. Kalau saya kan 3 juta. Kenapa? Di dalam debat kemarin, kalau saya mempertahankan kenaikan lembur yang jelas masa kerja tidak akan jadi. Kealutannya itu. Jadi setelah semua pengurus mempertimbangkan hal-hal yang lebih bagi pengurus ini, sifatnya lebih baik untuk memasukkan masa kerja. Jadi untuk upah lembur sementara dihidup untuk tahun ini. Tapi tidak menutup kemungkinan pihak manajemen biarpun bahasanya mungkin bersayap, kita lihat nanti mas kalau kondisi perusahaan membaik atau stabil. Tapi jangan sama takdir aku untuk tahun ini. Nanti sama tak kasih informasi. Bahasanya seperti itu. Jadi kita ya tidak bisa optimis untuk situasinya. Jadi sebelumnya mohon maaf pada rekan-rekan. Jadi langkah pengurus untuk kenaikan UMK tahun 2022 dengan hasil seperti itu. Jadi mungkin ada masukan-masukan untuk yang lain, monggo. Kalau mungkin untuk kepuasan, karena saya pengurus bukan kepala puas, tidak bisa memuaskan semua enggak. Yang jelas begitu. Jadi untuk sementara ini pengurus berjuang dengan hasil seperti itu. Hasilnya mohon maaf tidak bisa membuat sestabil-stabilnya atau membuat sebuah pada semua anggota. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan
Maju ae, maju weh. Kano tuh kabeli. Terima kasih yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua Speaker tadi tentang masalah kenaikan upah. Dan di sini saya mau tanyakan dari 3 komponen tadi kenaikan, kelebihan UMK, kemudian masa kerja sama BA. Itu nantinya semua global itu masuk ke komponen gaji pokok atau ditaruh di tunjangan pokok. Ya, itu saja. Terima kasih. Ini saya nambahi Pak Rudi ya, masalah lemburan tadi ya. Ini saya hanya saran saja yang tadi disampaikan oleh Pak Soekarno ya. Itu memang lihat kondisi perusahaan, tapi jangan ditagih kan gitu kata-katanya. Tapi memang kalau dilihat yang seperti itu, kalau kita mintanya itu sama-sama ya, memang berat perusahaan. Tapi misalnya nanti di pertengahan tahun atau setelah perjalanan ini 3 bulan atau 4 bulan lagi kita nggak nagih, artinya mengikatkan saja Pak, kosong gak juga Pak. Nah, ini kita ngelendek dulu Pak, sama dia gitu. Barangkali bisa, terutama kalau lihat kondisi perusahaan, terutama pengiriman kok banyak sekali. Kan ada kan orang-orang kerja kan orang kita juga cari informasi dari sana. Barangkali di situ kok ada informasi yang Oh, aman pida. Waduh, saya sarankan terus misalnya yang ngajem PA sama masa kerja itu apa itu dirapel apa tidak? Tadi yang dirapel kan yang peraturan betul ya. Terus masalah ini ikut dirapel apa tidak? Kalau itu dirapel ya alhamdulillah. Itu aja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya saya. Yang pertama, saya sampaikan terima kasih pada seluruh pengurus yang telah memperjuangkan UMK sampai pada ada komponen masa kerja itu sudah ada jarang dilaksanakan karena berbagai alasan. Sudah biasa itu kita sampai molor-molor sudah hal biasa sering. Nah itu sampai dulu di partai ya itu ya hasilnya gitu. Apapun keputusannya, mohon semua yang hadir di sini kita terima. Nanti disampaikan apa adanya kepada teman-teman. Kemudian ini yang saya tanyakan mungkin menyimpang ya. Teman-teman yang di luar itu gimana dengan teman kita yang kemarin itu pensiun ya, itu saja. Cuma itu saja yang mungkin yang lain. Terima kasih. Tiga bulan. Terima kasih kepada rekan-rekanku semua. Pertanyaan pertama adalah memasukkan ke tunjangan pokok. Kita emang punya rencana Pak, ini untuk gajian sama PA plus masa kerja. Emang untuk PA sama masa kerja itu akan dimasukkan ke tunjangan pokok. Itu yang pertama. Tapi kami akan mengusahakan untuk tunjangan pokok, untuk tunjangan PA dan masa kerja. Dan kemarin kan di operator kan tunjangan pokok kalau nggak salah 9.000. Nah itu nanti kan ditambah dengan yang sekarang kami PA sing di slip gajian teman-teman kan kita sebenarnya di tunjangan pokok ini. Nanti ini yang masalah PA sama masa kerja akan dimasukkan juga di tunjangan pokok. Tapi nanti di pembahasan PKB bulan depan kan kita akan membahas masalah PKB bersama manajemen. Nah kami akan mengusahakan untuk tunjangan pokok itu akan dipatenkan.
Dalam artian ketika ada kenaikan upah, nanti tunjangan pokok ini tidak bisa diambil lagi. Kami akan usahakan dimasukkan di PKB. Itu prinsip kami. Kalau misalnya kemarin kami mediasi, emang kasus ini terjadi pada kasus tahun 2018 kalau tidak salah ya, di mana semua karyawan itu punya tunjangan tetap. Akan tetapi karena kondisi tahun 2019 ada kenaikan disesuaikan dengan gaji dari karyawan tersebut, sehingga tunjangan tetap itu diambil dimasukkan ke gaji. Itu tahun 2019. Nah, makanya kami punya inisiatif bersama pengurus untuk mengusahakan tunjangan pokok itu akan dimasukkan ke dalam PKB yang intinya akan dipatenkan dan tidak bisa diambil ketika ada kenaikan upah yang lebih besar tahun-tahun ke depannya. Itu yang menurut jawaban dari kami. Karena kami akan mengusahakan bersama pengurus di perubahan PKB bulan April mendatang. Untuk pertanyaan yang kedua, menanyakan kenaikan upah lembur di kemudian hari yang dilakukan apa saja? Semuanya Pak, dilakukan. Kayak kita karena tidak ada kesepakatan. Misalnya saya kerja 9 tahun, berarti mendapatkan upah 25.000. Ditambah dengan PK sebesar 14.000 misalnya. Kemudian ditambah dengan masa kerja sebesar 20.000. Atau total misalnya 115 misalnya. Itu akan berapel di bulan April yang Januari sampai Februari. Berarti semuanya dirapel. Itu jawaban saya. Untuk yang masalah pensiun, kami kemarin memang menanyakan ke Bulu juga mengusahakan supaya yang pensiun di bulan Januari atau bulan Februari itu tetap akan diberikan diberlakukan upah yang terbaru. Lah akan informasi dari loket ini kan tidak ada kesepakatan sebelumnya. Walaupun tidak ada kesepakatan, tapi di dalam perjanjian kerja bersama pasal 1 tidak jelas berlaku efektif per 1 Januari. Tapi pihak manajemen juga tidak bisa memberikan karena intinya ketika ada kesepakatan disitulah kita berlaku. Tidak mengikuti. Kalau misalnya seperti ini ya kita terima karena yang pengen kita mengutamakan yang masih kita bukan menyelewengkan bukan menyelewengkan anggota yang pensiun tidak. Kami sudah mengusahakan semaksimal mungkin. Tapi kalau misalnya permintaan kita kalau seperti itu terlalu motor, takutnya ini tidak di ACC sehingga kenaikan upah ini bisa molor lagi. Itu yang kami khawatirkan. Ketimbang kami mengambil resiko yang paling besar untuk anggota, lebih baik kami meng-ACC yang ada dan yang pasti sehingga anggota bulan depan bisa menerima gaji sesuai dengan peraturan undang-undangnya. Kami mohon maaf sekali kepada teman-teman atau anggota yang pensiun karena tidak bisa mengerjakan. Tapi karena kami sudah mengusahakan untuk yang pensiun supaya bisa berlaku upah tahun 2022, tapi pihak manajemen berdalih dengan kesepakatan tidak ada kesepakatan di perjanjian awal. Walaupun undang-undang cipta kerja maupun undang-undang Permenaker sendiri 17 itu menyatakan berlaku efektif per 1 Januari. Tapi karena dari pihak pengusaha kesepakatan, ya kita lebih baik mengutamakan yang ada dulu. Sehingga nanti kita tahun depannya kita akan mengajukan seperti biasa-biasa. Mohon maaf ya, kami tidak ada maksud untuk menunda waktu gajian tidak. Masalah kenaikan gaji tidak. Tapi karena kondisi kami memang ada dua pilihan, menunggu informasi dari perangkat atas terkait revisi kenaikan upah atau melakukan perundingan kenaikan upah di bulan Desember terus ada kesepakatan segera menjadi lebih. Itu yang kami khawatirkan. Lebih baik melangkah hati-hati karena demi kepentingan anggota atau peserta anggota. Mungkin itu dulu jawaban dari kami. Mungkin ada pertanyaan lagi atau masukan Paman gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Ketua dan Pengurus SPSI Kang Kolomati. Alhamdulillah dan terima kasih atas waktu yang kita
dibawakan kepada saya. Untuk itu, untuk penandakan PKA untuk alhamdulillah untuk semaksimal mungkin untuk pihak SPSI bisa berusaha yang lebih baik. Yang penting kita bisa maju dan bisa meningkat untuk itu, dan supaya bisa dilaksanakan yaitu untuk penilaian itu terus berusaha gimana ya kok bisa 6.500, dulu kan 9.500, tapi kalau sekarang mudun mungkin ada masa kerja ya. Terus itu ya penting bisa maju dan untuk peningkatan di KPI sini itu yang saran saya, semoga kedepannya lebih baik, dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Gini Mas Manan, kronologi masalah PA kok turun. Aku ya juga sempat bertanya, loh Bu, ini kenapa kok PA justru lebih mudah dari kemarin? Sama tidak lihat Pak, rejectnya banyak. Kan gitu jawabannya. Kita jawab, loh berarti sekarang karyawannya malas-malas. Ya enggak gitu Pak. Enggak gitu. Yang sekarang faktanya rejectnya banyak. Jadi penilaian dari UHK nilainya seperti itu. Yang diasumsi adalah penilaian dari bawah. Itu kemarin sudah saya pertanyakan. Oke. Untuk masa kerja ini memang ada kelebihan sedikit, artinya biarpun supervisi tidak jadi anggota kita, tapi dapat. Jadi masa kerja berlaku dengan sampai supervisi. Itu. Tapi tak komentari. Loh kalau gitu saya tarik jadi anggota saja Bu Diarena. Oh jangan katanya gitu. Jangan. Itu. Mungkin ada masukan lain mengenai mungkin langkah-langkah untuk tahun depan. Saya persilakan, kalau tidak ada kita agendakan untuk acara selanjutnya. Gimana? Ada lagi? Pak Yanto? Pak Mat? Pak Arifin gimana? Kami mohon maaf ya. Mohon maaf sebelumnya, untuk anggota kira-kira setuju nggak dengan kenaikan yang sekarang? Setuju. Terima kasih kalau itu. Dan kami harapkan support dari anggota. Dulu waktu pelaporan pertanggungjawaban Bapak Ibe, dan saya sekretarisnya, teman-teman rekan-rekan meminta kantor PUK dibuka dong. Kami membuka kantor PUK setiap Sabtu monggo untuk anggota, mungkin yang mau diskusi, mungkin yang mau bertanya, atau kopi bareng ada, kopi gratis kok di kantor PUK. Itu pun bukan kas organisasi, tapi hasil dari aksi diberikan dari pabrik-pabrik lain. Kami mohon kepada anggota menjaga solidaritas dan kekuatan organisasi. Moga kita sama-sama bangun organisasi ini untuk lebih maju dan berkembang. Walaupun anggota kita mayoritas 75% sudah menginjak usia 45 ke atas. Kami mengharap mungkin ada anggota yang pengen kumpul di kantor PUK, pengen ngopi, pengen ngobrol, betul-betul. Karena PUK saya wajibkan untuk semua pengurus membuka kantor PUK. Mungkin ada pengaduan atau ada teman-teman yang mau konsultasi atau ngopi bareng di kantor PUK. Mungkin itu dulu. Lanjut ya. Untuk materi yang kedua, membaca laporan triwulan yang akan dibacakan oleh Saudara Robik. Kepada Saudara Robik, waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Terima kasih kepada Pak Sekretaris atas waktunya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan laporan kegiatan keuangan triwulan periode November sampai Februari 2002. Untuk laporan bidang advokasi, kegiatannya sebagai berikut. Tanggal 18 November, kita melakukan pendampingan terhadap saudara Sumingan terkait biaya pengobatan rumah sakit Mana Farma yang tidak lagi di cover sama BPJS. Setelah dilakukan mediasi, maka biaya pengobatan saudara Sumingan dapat di cover sepenuhnya oleh BPJS. Untuk tanggal 23 November, kita juga konsolidasi dan konsultasi dengan Himbara, yaitu Bank Mandiri, BRI, dan BTN, dan juga BPJS terkait BSU karyawan PT KDI. Tanggal 3 bulan 12 melakukan pendampingan terhadap saudara Saiful Anwar Departemen R&D dengan pihak manajemen terkait upah lembur pada bulan Oktober yang belum dibayarkan. Setelah dilakukan mediasi dengan pihak manajemen, akhirnya sisa keterlambatan upah lembur tersebut dapat dibayarkan di bulan November tahun 2021. Tanggal 27 bulan 12, PUK juga melakukan pendampingan terhadap saudara Bapak Agus Mulyo Utomo, bagian muda pihak koperasi. Setelah dilakukan mediasi, kedua belah pihak bisa saling menerima dan persoalan tersebut sudah dianggap dengan klaim. Untuk tanggal 19 bulan Januari 2022, pendampingan terhadap Bapak Saudara Nur Maksum untuk konsultasi ke dokter mata di Rumah Sakit Mata Fatma Sepanjang dan dibantu dengan manajemen terkait proses pengajuan PHK karena sakit mata glaukoma yang bisa mengakibatkan kebutaan. Untuk bidang kesejahteraan, yang pertama, kita bisa membuka blacklist kredit tanpa agunan di Bank Mandiri. Setelah melakukan mediasi dengan pihak Bank Mandiri, manajemen dan PUK, untuk karyawan KDI bisa melakukan pengajuan KTA kembali. Yang kedua, konsolidasi dan konsultasi dengan Bank Himbara terhadap pencairan BSU. Yang ketiga, terkait kenaikan UMK pada tahun 2022. Untuk bidang pendidikan, yang pertama, mengikuti seminar hukum pengupahan dengan upah masa depan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 di Restoran Mahameru, Surabaya. Yang kedua, mengikuti Munas ke-6 FSP Cup di Hotel Tokyo, Surabaya dengan se-Indonesia. Yang ketiga, mengikuti pelatihan dan pendidikan terkait PUK dengan menyikapi Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 bersama turunannya, yaitu PP 34 sampai 37 tahun 2021 pasca diputuskan oleh MK di Hotel Tunjungan Pretes, Pasuruan, Jawa Timur. Untuk masalah keuangan, kita katakan globalnya coba ya. Untuk rinciannya ada di laporan oleh Bapak Negara. Untuk pengeluaran operasional selama bulan November sebesar 6.500.000 dan jadi saldo akhir bulan November 10.671.000. Untuk bulan Desember saldo akhir kita 5.039.517 rupiah. Untuk bulan Januari 2022 saldo akhir kita 3.976.017 rupiah. Untuk sampai bulan Februari saldo akhir kita sejumlah 14.101.517 rupiah. Mungkin Bapak bisa lihat di rinciannya. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Demikian, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang perlu ditanyakan. Masalah pelaporan ini atau di luar konteks, tidak apa-apa.
Gimana? Kami mau menambahkan masalah keuangan organisasi, Pak. Keuangan organisasi jabatan dari Pak Wiron, terus dilanjut ke Pak Dibrin. Kita ketahui semua, anggota mengetahui semua di laporan periode 2017-2021 kita memiliki hutang COS kepada perangkat atas dari Dewan Pimpinan Pusat, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Daerah kurang lebih sebesar 64 juta. Dari Pak Dibril kemudian diganti saya sekitar segitu hutangnya, 64 juta hutang karena kesan berhutang ke perangkat atas. Dan kami memberikan komitmen kepada pengurus untuk memaksimalkan keuangan organisasi dan menyelesaikan perkara hutang piutang organisasi. Sampai sekarang, alhamdulillah kita tidak punya hutang sama sekali kepada perangkat atas. Udah tak lunasi. Sehingga bulan ini kami membayar sesuai bulan. Ketika COS keluar dari perusahaan, kita bulan bayar satu-satu. Hutang yang 64 sudah terlunaskan. Itu komitmen kepengurusan kami. Saya meminta kepada pengurus, ayo komitmen memberikan kerumusan supaya hutang POK sebesar 64 juta lebih itu bisa terlunaskan. Dan alhamdulillah dalam jangka 5 bulan kita bisa melunasi hutang-hutang POK dari masa jabatan Pak Iron sama Pak Jibril. Sehingga kita menjalankan organisasi di bulan ini sudah normal kembali, yaitu membayar COS perangkat atas dengan satu itu. Kita nggak punya kaitan lagi dengan hutang-hutang. Selama 5 bulan kami memaksimalkan organisasi untuk masalah hutang. Tapi anak-anak mengira ikut aksi, ikut hari, nggak gitu, Pak. Emang data kita sampai ketika rapat pengurus gak ada konsumsi untuk pohon komunikasi. Kadang-kadang kita telat untuk memberikan sama pleno karena kami mengutamakan hutang dulu. Ketika hutang udah normal, udah berjalan dengan lancar, maka organisasi kedepannya bisa memberikan tabungan kepada kepengurusan berikutnya supaya tidak memberikan beban kepengurusan saya kepada kepengurusan berikutnya. Itu yang jadikan alasan kami kenapa kami mengutamakan hutang masalah COS DPD, DPD dan DPD. Kalau kita kemarin kita konfirmasi kepada bendahara perangkat atas memberikan formula. Kalau kita mengikuti formula hutang untuk membayar hutang perangkat atas 3 tahun Pak selesainya. Selama 3 tahun baru selesai hutang kalau mengikuti formulanya perangkat atas. Tapi kami membuat keputusan sendiri bagaimana caranya selama 5 bulan 6 bulan hutang 64 juta harus diselesaikan oleh PUK KDI. Alhamdulillah kita sekarang tidak punya hutang sama sekali dan bulan depannya kita bisa berjalan dengan lancar organisasi. Mungkin itu tambahan kepada anggota supaya mengetahui kok kas organisasi tinggal 14 juta. Itu bukan digunakan sesuatu yang tidak bermanfaat, tapi emang kita gunakan untuk yang bermanfaat. Misalnya kita menyerahkan modulasi hutang dulu yang dari jabatan sebelumnya. Dan kedua Pak, kemarin ada pertanyaan dari pleno dan anggota terkait masalah aksi. Nah ini saya meminta pendapat ke semua anggota, enaknya seperti apa masalah aksi ini. Jangan sampai ada statement dari anggota, lebih baik kita apa itu sekarang? Bukan itu, blacklist. Istilahnya kita bloker aja, nggak usah ada yang ikut anggota. Ojo ngono Pak. Kita semua pengurus berjuang panas-panas. Kalau pengurusan dulu Pak, kita nggak membedakan maju tidak. Kalau sekarang Pak, pengurus wajib selesai acara baru pulang. Kadang pulang jam 8, kadang pulang jam 6, kadang pulang jam setengah 7. Kita kalau nggak selesai untuk pengurus tidak boleh pulang. Makanya kami meminta kepada anggota, ayolah kita kompak. Ini bukan kepentingan kita, bukan kepentingan pengurus, tapi kepentingan semua anggota. Masalah kita kerja, masalah BPJS dan sebagainya. Kami tidak melarang untuk semua anggota mengikuti aksi. Malah ketika ada anggota yang berpartisipasi dalam aksi, kami malah bersyukur alhamdulillah ada dukungan dari anggota. Jangan sampai ada kalimat yang memboikot anggota untuk tidak ikut aksi, itu menurut saya kurang bijak.
Lebih baik kita sama-sama berjuang masalah aksi di luar. Ada omongan ngurus di luar toh, di dalam gak diurusi. Gak seperti itu, Pak. Kami tidak diam, selama ini kami tidak diam. Saya sendiri pun, terus terang saya sendiri orang Madura yang biasanya pulang 1 minggu, 3 bulan nggak pulang gara-gara upah itu. Jujur Pak, saya berantem di Bojoyo gara-gara ini. Tapi karena saya punya amanah yang besar dengan ini Pak, saya perjuangkan. Karena saya mengetahui bagaimana kalau kenaikan upah ini tidak diberikan, tidak dicairkan. Bagaimana kalau misalnya demo pihak DPT ke sini akan dobrak KDI, itu kan risiko bagi PUK. Sedangkan PUK sendiri amat sudah perkan atas meminta 30% dari anggota harus ikut. Tapi karena keuangan organisasi masih belum stabil, kami mengutamakan hutang COS ke perangkat atas, kami tidak memberikan batasan, tapi mengajar bisa 11, kadang-kadang 20. Masalah uang transportasi akan kami berikan, sehingga kami meminta kepada anggota enaknya seperti apa masalah aksi ini. Karena kemarin kita membuat aturan, apakah anggota mengikuti aturannya atau enggak, mungkin ada masukin. Yang pertama seperti ini Pak, untuk semua anggota, untuk semua peserta aksi yang dari anggota, siapapun anggotanya itu bisa mengikuti aksi dengan ketentuan. Yang pertama, semua peserta aksi mengikuti aksi sampai dengan tujuan dan mendapatkan ganti uang transportasi sampai tujuan. Yang pertama itu Pak. Yang kedua, apabila di perjalanan dalam mengikuti aksi tidak sampai tujuan, misalnya ke Surabaya seperti kemarin, di Surabaya nggak sampai tujuan sudah menunjukkan jam 6 atau jam 5. Nah, apabila ada peserta aksi di perjalanan dalam mengikuti aksi tidak sampai tujuan, tapi dalam jam menunjukkan 15.30, maka akan kami ganti dengan uang transportasi. Lah sekarang saya akan lempar kepada anggota, enaknya seperti apa supaya tidak terjadi perbedaan antara pengurus dan anggota, karena saya sebagai wakil dari anggota meminta saran dan masukan dari semua anggota. Nanti tidak ada pengurusnya gini, pengurusnya kami, kenapa Pak kami membatasi seperti ini? Kami ingin memulihkan keuangan organisasi, tidak ada tidak ada deadline, dan saya akan setiap 3 bulan sekali akan melakukan laporan keuangan. Itu prinsip kami. Cuma kami meminta pendapat bagaimana enaknya untuk anggota yang ikut aksi. Apakah ikut aksi dibatasi? Tidak ada pembatasan. SIM 1 boleh ikut asalkan cuti, karena SIM 1 kita tidak boleh. Yang SIM 2 boleh ikut, tidak jadi masalah, asalkan sesuai dengan ketentuan pengurus. Tapi mungkin yang SIM 2 ada masukan kepada kami sehingga kami bisa berdiskusi lagi bersama dengan pengurus. Enaknya seperti apa? Kita cuma memberikan meminta masukan dan saran dari anggota. Mungkin itu, terima kasih. Pak Agus bisa menjawab. Terima kasih. Ini kelihatannya ketua nyetil saya ini bidang organisasi masalah aksi. Tidak apa-apa. Memang seharusnya saya percaya rekan-rekan anggota, saya yakin dan percaya kalau ikut aksi betul-betul ingin berjuang. Masalah reward itu saya pikir seberapa sih rewardnya? Mungkin itu sudah terpikirkan sebenarnya. Yang jelas niatnya pasti berjuang, aku percaya. Akan tetapi karena tadi sudah dijelaskan panjang lebar masalah keuangan organisasi seperti itu, memang aku sering tegur sama ketua, iki ya mau bidang ini organisasi ngatur ini kok bingung. Iya, karena saya juga kurang enak, kadang di tengah jalan belum sampai di tujuan aku balik sanggup ndi pilih jawab. Intinya ingin berjuang, tapi di tengah jalan pendarangan Pak. Ya Pak, saya pengen balik Pak. Aku juga bingung sebetulnya menentukan sikap. Mana bingung sama ketua? Ketua, tentukan sikap. Setelah sampai tentukan sikap, saya jalankan. Apapun resikonya. Saya bilang bingung sama ketua. Setelah itu muncul
dua poin tadi sama ketua. Oke, jadi maksud saya biar nggak benturan antara PUK atau pengurus sama anggota atau peserta aksi, ayo kita bahas bersama-sama. Enak ya apa? Iki duit awake di bareng-bareng. Berjuang untuk bareng-bareng, hasil untuk bareng-bareng, dinikmati bareng-bareng. Positif itu, Pak. Jadi, ayo berikan aku masukan di bidangku memang ini. Tapi tidak apa-apa, ini aku senang. Aku punya ketua seperti ini juga senang namanya. Aku senang masuk. Ini loh, aku senang. Jangan diam-diam lama-lama aku tambah senang gini. Jadi mohon berikan aku masukan. Pengurus mau berikan masukan. Enaknya ya Allah. Nah, sudah kita sepakati bersama, enak melakukan itu. Tidak saling gagal paham, persepsi berbeda. Oh ya Allah, kok pengurus ini di PDW ini ribet itu. Nanti ada unsur-unsur pemikiran-pemikiran seperti itu. Aku mohon ini betul-betul ayo kita pikirkan bersama. Aku mohon masukannya yang sudah dijelaskan oleh ketua tadi. Kritisi mana yang kurang atau kalau sudah saya sebagai bidang teknik akan saya bicarakan semaksimal mungkin. Terima kasih. Gimana untuk masalah aksi? Saya kasih dulu. Terima kasih ya. Untuk aksi saya mengusulkan ya. Jadi semua karyawan boleh ikut asalkan tidak mengganggu pekerjaan. Besok itu melu upok baru tahu inggaran tak pantas ini. Jadi untuk yang shift 3 atau libur. Tapi itu harus ikhlas. Sak mulai-mulai ini dan bukan dikasih uang transport. Panas, lelah, lapar, ya dikasih kompensasi. Kalau dulu waktu saya itu kalau nggak salah 50.000, tapi anggotanya dulu 800-an kalau nggak salah. Ya juga sangat prihatin ini kok entek duit. Ya, jadi fleksibel lah ya. Perusahaan tetap jalan. Kita aksi itu juga menyelamatkan perusahaan. Kemudian dari pengurusnya mungkin ada yang rada ide sampai manajemen. Bu, mau aksi bu, tolong kasih saran. Nggak apa-apa itu. Kasih alhamdulillah, nggak kasih nggak apa-apa, kita punya uang. Yang penting kok beres bu, nggak apa itu. Jangan sanggup kayak aja. Dulu kalau nggak salah itu pasur. Bikin 200 ya, 300 alhamdulillah. Karena dikasih malam tempel. Pokoknya udah kuat bukan suara. Ya. Jadi itu dari saya. Jadi orang-orang yang ikhlas mulai jam biru ayo, jangan sampai di tengah jalan itu balik. Terus terang, saya dulu waktu aksi, kadang saya depan, kadang saya belakang. Di belakang waktu itu ada Pak Mastur, ada yang kenal ya. Intele anu. Orang ambil, ya betul. Orang ambil. Mau musik? Kenal apa saya, Bu Deso kadang-kadang beli ngopi ya kan. Pengecut ternyata hari ini, jangan sebalik. Jadi untuk adil jangan seperti itu. Kalau saya buka, orang-orang yang kembali ya, contohnya disebut oleh Kak Papi, disebut oleh Kak. Kayak dia sekarang ada masalah, siapa yang nolong? Mungkin banyak dengar ya, masalah pesangon. Kakak saya kerja di Unimos, umur 59 tahun tidak dipensiun. Nanti kalau di pensiun tapi saya bawa kerja. Alhamdulillah di sini masih solid pengurusnya. Tepuk tangan. Sampai di rumah aku kan setahun mas. Sepurane gaji gede. Aku tak seberapa bersuara ya Allah. Itu setahun ya. Mohon dimaklumi. Nah, ya. Itu saja dua poin. Nek melu aksi harus ikhlas. Sangune sampai dia isi ngake, gak marah, gua ada kabeh gak mungkin. Ya, tidak mengganggu perusahaan. Ya, kemudian jangan niru pabrik-pabrik lain balik gue tengah kali. Elek gue jadi sampai nggak ono intel ya. Ya, itu aja. Terima kasih. Gimana? Ada yang lain? Pak Arifin?
Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau menambahkan untuk ya masalah aksi. Gimana kalau jam aksinya itu ditentukan? Jam aksinya itu ditentukan misalnya ya untuk transport itu bensin itu jam berapa gitu. Jadi setelah itu baru ada penambahan lagi dari Alanso. Misalnya aksi sampai jam 3 ya. Jadi misalnya kalau dia itu sudah sampai jam 3, itu mereka sudah berhak untuk mendapatkan misalnya itu ganti bensin. Dan untuk penambahan itu terserah nanti dihitung secara pakai RAPBU gitu. Jadi enak, nanti enggak, kadang-kadang sekarang beda dengan dulu. Sekarang aja jam 4 masih disepanjang. Kalau dulu kan enggak, gitu loh. Jadi kalau kita tentukan seperti itu kan sulit nanti. Sampai jam 6 masih di Surabaya gitu. Kadang-kadang ada teman-teman yang bensinnya habis, tengah jalan juga bingung, grundel gitu. Dan memang saya akui ya, aksi sekarang memang lebih berat, nggak kayak dulu gitu. Karena itu tadi, makanya untuk transportasi aksi itu dihitung jam aja. Misalnya mulai awal sampai jam 3, mereka yang minta itu sudah berhak untuk jam 3 itu. Nanti misalnya aksi itu sampai jam 7 atau jam 6, itu nanti dari kebijakan PUK per jamnya kasih berapa itu terserah. Cuma itu, soalnya kemarin saya sudah lalui loh, sampai jam 5 masih di Bonbin ini nanti sampai di Gubernur jam berapa, nah itulah. Kadang-kadang kan situ mau pulang kan sudah ketemu lagi gitu lah. Jadi ini masuk kali teman-teman, kadang ada yang begitu gini, waduh saya ini mulai aksi sore jam sama juga apa-apa begini lah gitu. Makanya untuk itu dipending aja, kalau ikut aksi mulai jam berapa sampai jam berapa dia dapat uang bensin. Dan kalau lebih dari situ itu dari kebijakan itu kalau kita APBD dari PUTA berapa kebijakan gitu. Jadi semuanya itu enak gitu. Ya gitu aja Pak ya, terima kasih. Oke. Jadi terima kasih atas masukan dua kita yang intinya memberikan ketegasan, intinya kan gitu. Kalau Mas Dwi intinya menggunakan waktu jam sekian baru dapat ribet atau juklah atau yes transportasi. Kalau Mas Muslim harus sampai tujuan dan ikhlas. Mungkin semuanya benar dan aku sangat setuju. Jadi yang satu mendongkrak komitmen bahwa kita harus berjuang dengan ikhlas. Berarti betul-betul memperjuangkan buruh, memperjuangkan nasib kita. Yang Mas Dwi menekankan masalah waktu. Ya, memang kadang sampai aksi jam 6, jam 7 kok belum dikasih. Karena itu tadi belum ada hal-hal yang pasti tadi. Jadi kalau memang rekan-rekan minta seperti itu, kita akan buatkan jam pastinya nanti. Jadi mohon kalau nanti sekiranya yang mau ikut aksi jamnya nggak tutup, jangan jadikan alasan. Umpama dia sih 2, dia ikut terpaksa ikut saja. Tapi ternyata alasan nanti udah tutup itu loh. Padahal sudah ada kesepakatan di situ. Aku pegang ini kesepakatan kita untuk ini ya. Nanti bendara juga sudah mendengarkan ini. Sampai kalau nanti kita sepakati nanti jam berapa Mas Ketua? Kira-kira? Selamat. Jam 15.30 baru bisa atau dapat uang transport. Nyampe tujuan, tidak nyampe tujuan. Kalau sudah jam sekian berhak menerima transport. Itu banyak. Oke.
Mudah-mudahan sudah diterima atas kesepakatan kita bersama ini dengan ikhlas dan legowo. Jadi sebetulnya loh Mas, ya kita pun juga ada tutup mata. Kalau toh jauh kita kasih makan biarpun nasi kucing lah ya bacanya ya, bungkusan itu. Ya namanya kita berjuang ya, harus kreatif. Kita pun berpikir semaksimal mungkin. Nah, nanti kalau usulannya Mas Dwi tentang ribet jam yang lebih, umpama jam 15.30, tapi ikut sampai jam 7. Nanti coba kita pikirkan kebijakannya ketua nanti gimana. Jadi itu nggak usah kamu, nanti biar ketua saja yang memberikan kebijakan dan kita lihat nanti keuangan gitu aja. Oke ya, terima kasih atas masukan-masukan. Ya, terima kasih. Mungkin saya balik untuk rekan-rekan anggota. Saya memohon kepada anggota saling berpartisipasi karena ini untuk aksi, bukan cuma kepentingan pengurus belaka, tapi untuk kepentingan semua. Jangan sampai dijadikan alasan kalau misalnya kepanasan atau kami memohon kepada anggota, marilah berjuang bersama-sama demi kepentingan kita. Karena secara pribadi BPT juga menilai POK kita di BKD ini sudah mendapatkan respon positif ketimbang yang sebelumnya masa aksi. Karena saya sendiri mewajibkan untuk pengurus tidak boleh pulang sampai acara selesai. Sehingga nanti kita tahu hasil dari aksi apa dan nanti akan kami share di grup. Supaya nanti anggota mengetahui hasil dari aksi yang kita jalankan pada saat itu. Tentunya juga kami tidak membatasi kepada anggota siapapun anggota untuk ikut aksi, dan saya berterima kasih kepada rekan-rekan semua yang ikut aksi. Dan saya pun meminta tolong kepada anggota, ayolah bersama-sama bangun organisasi ini kembali seperti yang dulu, walaupun tidak sama 100%. Mengingat jumlah anggota sudah berkurang, umur anggota yang rata-rata sudah 45 tahun ke atas. Tapi kami mengharap bantuan dari rekan-rekan semua untuk berjuang bersama-sama dengan kami. Nanti insya Allah kami akan benar-benar memegang amanah yang diberikan sampean sesuai dengan program kerja yang saya berikan kepada semua pengurus. Kalau misalnya ada pertanyaan atau masukan di bidang lain, monggo kami persilakan untuk semua anggota. Kalau misalnya tidak ada, mungkin kami persilakan kembali kepada sekretaris. Intinya Pak, kami butuh support sampean. Kantor PUK dibuka setiap SIP 1. Siapapun yang ingin kantor PUK untuk memberikan masukan, kami terima dengan lapang dada. Entah itu bernilai negatif atau positif, kami akan kembangkan di situ bersama pengurus-pengurus yang lainnya. Itu yang kami pegang prinsip dan sesuai dengan program kerja yang kami berikan kepada pengurus lainnya. Untuk KTA Pak Monggo, untuk rekan-rekan yang belum mempunyai KTA atau ingin memperbarui KTA, segera mungkin untuk daftar di kantor PUK karena juga ini akan penting buat rekan-rekan semua. Nanti takutnya dia mau meminta ini balik, tidak ingin terjadi apa-apa sama anggota. Saya mengharap anggota Sektorofia tidak terjadi problem dengan pihak usaha, tapi intinya setiap anggota wajib memiliki KTA. Kalau terjadi apa-apa dengan pihak usaha, maka kami mempunyai alasan untuk membela. Itu maksudnya. Dan pembuatan KTA ini pun gratis. Tidak ada biaya sepeser pun. Yang kedua yang saya masalah konsultasi untuk pesanan anggota. Yang kami kemarin sempat memberikan kepada pleno, dan ini mungkin menurut saya kalau misalnya ada anggota yang ingin minta bantuan kepada pengurus menghitung jumlah uang pesanannya, monggo ke PUK. Jangan sampai ada sempat kalau kita bantuan anggota nanti diminta uang. Itu nggak ada Pak. Jangankan kami meminta uang, apapun yang diberikan anggota berupa uang atau benda, kami melarang keras karena kami tidak mau hal itu terjadi. Kami mengurus masalah pembebasan pinjaman bank mandiri, tidak mempunyai niat untuk mengambil keuntungan dari anggota, tidak ada. Kami ikhlas berjuang demi kesejahteraan anggota, itu prinsip kami. KTA terakhir pendaftaran 31 Maret untuk semua anggota. Nanti akan kami cetak dan diberikan ke Jakarta untuk pembuatan KTA-nya. Monggo yang anggota yang belum punya untuk
mendaftarkan terakhir tanggal 31 Maret. Nah ini ada kabar Pak, saya kemarin ditelepon ketua DPD bersama sekretaris dan ketua SPM telepon saya. Mungkin ada anggota kita yang ingin mendaftar sebagai anggota partai buruh. Kalau ada, monggo daftar ke saya dan saya akan memberikan linknya dan saya akan daftarkan sehingga nanti ada kartu ada anggota buruh, partai buruh. Karena kita mengetahui bersama partai buruh ini baru muncul kembali dan akan memusahkan untuk kesejahteraan buruh semua di Indonesia. Dan kami meminta dukungan kepada rekan semua, kalau misalnya ada anggota yang ingin masuk ke partai buruh itu sebagai anggota akan dapat kepada kami dan kami akan mendaftarkannya dan akan dikasih KTK secara gratis. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, masalah yang kami lupa tidak bisa dikaitkan di bulan Februari disebabkan karena kendala yang kami jelaskan tadi. Saya sebagai ketua mohon maaf selebih-lebihnya kepada semua anggota, mohon dukungannya dan partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah ada pertanyaan? Ini barangkali Pak Rudi ya, barangkali bisa hanya saran saja. Masalah keanggotaan kita kan semakin hari semakin berkurang karena jiwa. Terus bagaimana anak-anak yang dari CV itu kan nggak seperti kontrakan pernah sampai bebas kan. Kalau CV itu saya lihat itu kerja terus kan. Bagaimana kalau dia itu jadi anak kita? Kalau bisa loh ya, kalau nggak bisa ya nggak tahu. Cuma itu saja. Supaya apa? Supaya nanti anggota kita lebih banyak dan kegiatan kita nanti bisa banyak juga. Terima kasih. Gini Pak, awal Pak Jibril menjabat, saya selaku sekretaris sudah mengusulkan itu. Untuk kontrak, karyawan kontrak atau CV, kita akan tarik menjadi anggota PUK. Kita punya komitmen itu untuk memasukkan. Kemudian ketika kita baca aturan, baik di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 bersama PP aturannya, itu konsepnya beda. Kalau misalnya anak CV ingin masuk ke keanggotaan kita, itu tidak bisa. Karena istilahnya CV itu bekerjanya bukan bekerja sama KDI, tapi bekerja sama yang punya CV. Penempatannya di KDI. Sehingga anak CV kalau punya serikat, pengen punya serikat bekerja, maka dirikanlah serikat sendiri di CV itu. Itu aturan yang kami sudah diskusikan sama perangkat atas, yaitu Bapak Pasanto. Kami sudah pengen dulu mengusahakan itu supaya anggota kita bertambah, pemasukan kita bertambah, sehingga serikat ini tetap berjalan terus. Karena mengingat jumlah anggota kita setiap tahun, setiap hari berkurang. Akan tetapi aturannya beda. Kalau emang anak CV atau kontrak mau dimasukkan ke organisasi kita atau sebagai anggota kita, itu harusnya bekerja di KDI, bukan bekerja di CV-nya. Tapi kalau CV itu dia bekerja di CV, penempatan kerjanya di KDI, sehingga dia diwajibkan sendiri untuk memberikan serikat bekerja di CV-nya itu. Itu aturan yang pertama. Yang kedua, tidak bisa semudah itu Pak. Karena apa? Anak CV ketika tanda tangan kontrak di kontraknya itu disebutkan tidak boleh ikut serikat pekerja. Nah itu masalahnya juga diberikan beban di kontraknya itu, sehingga kami terpaksa tidak bisa menarik CV atau kontrak ke pihak ke anggotaan kita. Mungkin itu jawaban dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Gimana, sudah ya? Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya dari awal sampai akhir. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati rekan-rekan. Marilah kita tutup agenda rapat hari ini dengan membaca doa. Semoga yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Pembacaan doa kepada Saudara Mujib
Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati, marilah kita ada berdoa. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan oleh saudara-saudara dan biasa dalam berkah bagi kita dan keluarga. Pada hari ini yang mulai nanti sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dimenangkan di perusahaan hasil dari